Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliani Anjeli Putri dengan NIM A1C320028, reguler A, Pendidikan Fisika Fakultas dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Fisika Modern yang diampu oleh dosen Ibu Nova Susanti, SPD MSI. Langsung saja ke materinya, ada 6 materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu hubungan massa dan energi. Persamaan E sama dengan mc pangkat 2 menunjukkan bahwa massa dan energi adalah intensitas yang sama. Persamaan ini mendobrak pemikiran ilmu terdahulu yang meyakini bahwa massa dan energi sama sekali tidak berkaitan. Namun, tahukah kamu apa sebenarnya persamaan E sama dengan mc pangkat 2? Persamaan ini adalah rumus kesetaraan energi dan massa. E adalah energi yang diukur dalam satuan joule, M adalah massa yang diukur dalam satuan gram, sedangkan C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa, yaitu 300 juta M per S atau 3 dikali 10 pangkat 8 M per S. Persamaan dapat dibaca sebagai energi sama dengan massa dikalikan kuadrat kecepatan cahaya. Cahaya atau foton memang tidak memiliki massa, namun memiliki momentum sehingga dapat menambah energi. Selanjutnya yaitu hubungan massa dan momentum. Momentum adalah hasil kali massa dan kecepatan. Hubungannya, jika massa benda makin besar, maka momentumnya juga besar. Begitu juga kecepatan, makin besar kecepatannya, makin besar juga momentumnya. Hubungan massa dan momentum dari persamaan ini tampak bahwa momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan. Semakin besar kecepatan benda, maka semakin besar juga momentum sebuah benda, demikian juga semakin besar massa sebuah benda, maka momentum benda tersebut juga bertambah besar. Lanjut yaitu kegagalan fisika klasik. Kegagalan fisika klasik bermula dari ketika para ilmuwan tidak mampu menjelaskan fenomena radiasi benda hitam. Menurut hukum tersebut, semakin pendek suatu gelombang seperti sinar ultraviolet, maka intensitas radiasi energinya semakin tinggi menuju tak hingga. Lanjut, konsep kuantisasi energi dan dualisme gelombang. Kuantisasi energi, menurut Max Planck, menjelaskan distribusi energi kuantitasi yang diamati pada frekuensi energi elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda hitam dalam kesetimbangan termal. Planck menganggap bahwa energi dari setiap modus osilasi dari medan elektromagnetik dalam rongga adalah sama dengan kelipatan energi dari Hf, maka E sama dengan NH per V. Kuantisasi adalah salah satu dasar dari fisika mekanika kuantum yang lebih luas. Kuantisasi energi dan pengaruhnya terhadap cara energi dan materi berinteraksi. Kuantum elektrodinamika adalah bagian dari kerangka dasar dalam memahami dan menggambarkan alam. Selanjutnya, hukum Rayleigh-Jeans, hukum Planck. Di sini tampak sebuah grafik. Dualisme gelombang adalah hipotesis yang diajukan oleh Louis dan Broglie yang menganggap elektron memiliki sifat sebagaimana partikel sekaligus gelombang. Sebelumnya telah disepakati bahwa elektron merupakan partikel subatomik yang memiliki massa. Dualisme gelombang adalah hipotesis yang diajukan oleh Louis de Broglie yang menganggap elektron memiliki sifat sebagai partikel sekaligus gelombang. Lanjut ke hukum Rayleigh-Jeans. Hukum Rayleigh-Jeans ditemukan oleh Lord Rayleigh dan Sir James Jeans, dua ilmuwan asal Inggris pada tahun 1900. Menurut hukum tersebut, semakin pendek suatu gelombang seperti sinar ultraviolet, maka intensitas radius energinya semakin tinggi menuju tak hingga muatan pada permukaan dinding benda berongga dihubungkan oleh semacam pegas. Jika suhu naik,
muatan benda tersebut mendapat energi kinetik untuk bergetar, hingga menyebabkan kecepatan muatan benda tersebut berubah setiap waktu. Menurut Rayleigh dan Jens, dinding rongga benda tersebut bersifat konduktor, sehingga jika dipanaskan elektron-elektron terkandung di dalamnya akan tereksitasi secara termal hingga terosilasi atau bergetar. Menurut hukum tersebut, semakin pendek suatu gelombang seperti ultraviolet, maka intensitas radiasi energi semakin tinggi menuju tak hingga. Lanjut, ini merupakan rumus dari hukum Rayleigh-Jens. Lanjut, yaitu hukum Planck. Hukum Planck menjelaskan rapat spektrum radiasi elektromagnetik yang dilepas benda hitam dalam kesetimbangan termal pada temperatur T. Hukum ini mengambil nama dari Max Planck yang mengusulkannya pada tahun 1900. Hukum ini adalah pionik bagi fisika modern dan mekanika kuantum. Radiasi spektrum suatu benda BV menjelaskan seberapa banyak energi yang dilepas sebagai radiasi pada beberapa frekuensi. Radiasi diukur dalam daya yang dilepas per satuan luas benda. Persatuan solid Angel di mana radiasi diukur persatuan frekuensi. Planck menunjukkan bahwa radiasi spektral benda pada temperatur absolut T dirumuskan dengan BV Vt sama dengan 2H V pangkat 3 per C pangkat 2 dan dikali 1 per HV per E pangkat K B pangkat T dikurang 1. Dan hukum ini juga dapat dinyatakan dalam istilah lainnya seperti jumlah foton yang dilepaskan pada panjang gelombang tertentu, atau rapat energi dalam volume radiasi. Satuan SI dari BV adalah W dikali SR dikurang 1 dikali M dikurang 2 dikali Hz dikurang 1. Sedangkan satuan bilambda adalah W SR kurang 1 kali M dikurang 3. Pada batasan frekuensi rendah atau panjang gelombang tinggi, hukum Planck cenderung ke hukum Rayleigh dan Jens, sedangkan pada batasan frekuensi tinggi atau panjang gelombang pendek lebih cenderung ke perkiraan Wien. Baiklah, itulah presentasi yang saya bawakan hari ini mengenai fisika modern. Saya telah menyampaikan ada 6 materi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.